Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Akhir-akhir ini di negara kita sedang ramai topik mengenai vaksin. Sayangnya, topik itu justru banyak yang negatif karena kebanyakan orang masih belum tahu vaksin itu seperti apa. Alasan yang mereka pakai untuk menolak vaksin adalah vaksin tidak sesuai dengan ajaran Islam atau vaksin itu haram. Apakah benar demikian? Kita belajar bersama ya. Vaksinasi adalah usaha untuk mencegah seseorang menjadi sakit atau tindakan preventif. Sebagaimana yang kita pahami dalam Islam, vaksinasi termasuk tindakan pengobatan preventif atau wikoyah. Karena itu, dia dikenai hukum berobat. Hukum berobat adalah boleh atau mubah. Hadis Rasulullah SAW menyatakan mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Bangsa Barat mempercayai bahwa vaksin ditemukan pada sekitar abad ke-17 atau tahun 1600-an. Pada saat itu, masyarakat Eropa dan belahan dunia lainnya dihadapkan pada penyakit ganas, menular, dan mematikan atau wabah, yaitu cacar nanah yang disebabkan oleh virus smallpox. Disebutkan pada saat itu kurang lebih 400.000 orang di Eropa meninggal dunia setiap tahun karena smallpox. Merujuk pada History of Vaccine, orang Eropa yang pertama kali menemukan teori vaksin adalah Edward Jenner, dokter asal Inggris yang lahir di Britania Raya tahun 1749. Dia dikenal dengan sebutan Bapak Imunologi. Edward Jenner disebut sebagai orang yang melopori konsep vaksin, termasuk menciptakan vaksin cacar yang katanya vaksin pertama di dunia. Pertama kali menemukan vaksin sekitar tahun 1796. Apakah Edward Jenner adalah orang pertama yang membicarakan tentang penyakit cacar dan cara-cara pencegahannya? Jawabannya ternyata tidak. Pada zaman keemasan Islam, ada tokoh muslim yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Orang Barat atau orang Eropa menyebutnya dengan panggilan Razes. Syekh Abu Bakar Ar-Razi hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rey, Teheran, Iran pada tahun 251 Hijriah atau 865. Beliau wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi dalam kitabnya Al-Judari wal Hasbah yang artinya penyakit cacar dan campak menulis secara rinci soal penyakit cacar atau smallpox dan campak atau measles, satu jenis penyakit atau wabah menular, ganas dan mematikan. Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa cacar atau smallpox muncul ketika darah terinfeksi dan mendidih yang menyebabkan pelepasan uap. Pelepasan uap inilah yang menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung berisi cairan darah yang matang. Penyakit ini bisa menimpa siapa saja, baik pada masa kanak-kanak maupun dewasa. Hal terbaik yang bisa dilakukan pada tahap awal penyakit ini adalah menjauhinya. Jika tidak, maka akan terjadi wabah. Yang menarik, kitab Al-Judari wal Habsah ini ditulis sekitar abad ke-9, hampir 1000 tahun sebelum vaksin cacar dan campak ditemukan.
dan Ar-Razi secara jelas mendeskripsikan bahwa penyakit ini menimbulkan wabah, menular lewat darah, dan menyerang anak-anak maupun dewasa. Dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan atau hifzun nafs atas diri sendiri dan orang lain termasuk salah satu dari 5 prinsip pokok Al-Dhariyatul Khamsi. Menjaga kesehatan dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif, di mana salah satu ikhtiarnya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi yang termasuk perbuatan dibenarkan dalam Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan, bahaya atau ad-dharor harus dicegah sedapat mungkin. Imam Al-Qastolani dalam kitab Al-Irsyadus Sari menjelaskan mengenai ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Surat An-Nisa ayat 102. Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian, mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. Bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Menurut Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Dr. Pil Syafiq Hashim, MA, pada dasarnya pemberian vaksin merupakan cara untuk menjaga kesehatan. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam di mana kita harus melindungi nyawa seseorang. Pasalnya, vaksin digunakan untuk melindungi seseorang dari ancaman penyakit. Hanya saja, saat ini masih ada vaksin yang diproduksi menggunakan bahan yang tidak halal. Akan tetapi, vaksin tetap bisa diberikan dengan dasar dilakukan karena kondisi darurat. Untuk hukum vaksin COVID-19 dari Sinovac, MUI mengeluarkan fatwa halal dan suci. Sedangkan Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merilis fatwa terkait vaksin AstraZeneca yang sebelumnya diduga mengandung enzim babi. PBNU membolehkan penggunaan AstraZeneca sebagai vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Hasil kajian dari para ulama NU lewat Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dinyatakan bahwa hukum penggunaan vaksin AstraZeneca adalah mubah atau boleh digunakan bukan hanya karena tidak membahayakan, melainkan juga karena suci. Dalam forum Bahsul Masail LBM PBNU, AstraZeneca memberikan penjelasan bahwa seluruh proses pembuatan vaksin tidak memanfaatkan bahan yang berasal dari unsur babi. Adapun pemanfaatan tipsin babi dalam proses pengembangan awalnya hanya digunakan untuk melepas sel inang dari wadah yang dilakukan pihak Thermo Fisher sebagai supplier sebelum dibeli oleh Oxford AstraZeneca. Proses pengembangan sel Hex293 oleh Thermo Fisher memanfaatkan tripsin dari unsur babi yang berfungsi memisahkan sel inang dari pelat atau media pembiakan sel, bukan sebagai campuran bahan atau bibit sel. Nah, sudah jelas kan bagaimana para ulama di Indonesia memandang vaksin dan menghukuminya untuk dibolehkan atau tidak digunakan oleh masyarakat. Masih ragu untuk melakukan vaksinasi? Atau malah semakin yakin? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.